Ibnu apa kira-kira hukum belajar Al-Quran? Benar dengar dari gurunya. Hukum belajar Al-Quran, tajwid. Wajib, betul tak? Jadi hukum belajar Al-Quran itu, nyo sepakat ulama wajib hukumnya itu. Cuma secara fikihnya dirinci. Nah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa namanya? Kewajiban diri, tidak bisa diwakilkan. Hanya bisa dibatalkan ketika kita sendiri yang bergerak, gitu ya. Itu fardu ain. Nah, beda kalau fardu kifayah. Fardu kifayah nyoci 2 atau 3 orang tuh gugur saja. Minimal tidak melakukan kesalahan jali. Kesalahan jali itu seperti apa? Kesalahan jali itu apa, Ibnu? Kesalahan jali, yang jali apa itu? Huruf tertukar itu kesalahan jali. Contoh ya, seperti tadi a'udzu. Zu itu kan huruf zal. Zal itu makhrajnya ujung lidah ke ujung gigi. Ujung lidah, ujung gigi. Coba ikuti, ayah ikuti. Za. Enggak. Za. Bukan. Ujung lidah, ujung gigi. Enggak boleh berdesis. Za. Bukan za. Za. Ibnu. Za. Zi. Zu. Itu dia. Zazizu. Kalau dibaca zazizu, hurufnya la tertukar jadi zainya. Itu termasuk kesalahan jali. Dan itu bisa dilatih pakai buku itu. Ada buku talakin. A'udzu ya. Acik lain seperti yang itu kan panjang 2 rakaat. Itu kan mad tabi'i. Kalau dia tidak dipanjangkan termasuk kesalahan jali. Ini panjang 2 rakaat tu. Contoh minasya. Minasya itu kan shin. Shin itu di mana makharijul huruf shin? Tengah lidah ke langit langit. Baca orang melatihnya sya, shi, shu, asya. Ikuti semuanya. Asya, asya. Jadi ciri khas dari huruf shin itu bunyi ini. Beda lagi nanti yang itu sa. Ada lagi yang sin, sa. Ada lagi yang sod, so. Itu yang harus diperbaiki. Ya. Yang pertama sa, si, su. Ujung lidah, ujung gigi. Sa, si, su. Itu ujung lidah ke gusi bawah. Ciri khasnya kalau yang pertama tadi ada lagi yang shin, sha, shi, shu. Ciri khas bunyinya sh. Ada lagi yang sad namanya. So, si, su. Ciri khasnya tebal dia. Contoh seperti ihdinas si. Itu sad atau shin, Ibnu? Sad itu. Kalau dibaca jadi sin, maka untuk hal-hal tertentu dia termasuk kesalahan jali. Atau sira. Tak boleh baca si, tapi si tebal dia. So dia huruf sad. Ini yang harus kita latih. Kalau mau latihan insya-Allah bisa. Yaitu harus bertahap. Harus bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas kalau belajar Al-Quran ini ya, tadi kan hukumnya sudah jelas itu. Hukum belajar Al-Quran itu 2, fardu ain dan fardu kifayah. Ulama menasihatkan kepada kita minimal tidak melakukan kesalahan jali. InsyaAllah bisa. Bagaimana cara menggugurkannya? Dengan belajar. Kalau kita belajar, mudah-mudahan terlepas minimal fardu ain. Tapi kalau bacaannya rancak, masuk kepada hadis Rasulullah, al-makhiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang makhir baca Qurannya, orang yang rancak baca Qurannya, nyo dapat sarugo paling tinggi. Itu hadis Rasulullah. Jadi salah orang yang mengatakan karena belajar Al-Quran tidak bisa dapat surga paling. Itu salah. Sebab hadisnya jelas. Orang yang makhir, orang yang rancak bacaan Al-Quran. Rancak itu apa? Makharijul hurufnya bagus. Makharij itu yang kita sebut tadi. Hurufnya tidak tertukar-tukar dah. Ibu-ibu huruf apa yang banyak salah? Huruf H contoh ya. Huruf H pedas. Huruf H pedas itu makhrajnya ujung pangkal tenggorokan tengah. Ha, hi, hu itu ciri khasnya.
Kalau dibaca jadi ha hi hu, contoh tadi hilya, kan itu ha pedas ya. Hilya. Kalau baca menjadi hilya berarti sudah tertukar hurufnya menjadi huruf ha besar. Huruf ha besar itu makhrajnya di pangkal tenggorokan. Jadi itu makhir itu, makhrajnya ranca. Sifat hurufnya bagus. Sifat huruf itu seperti huruf kaf tadi ada tadi ak. Atau seperti tadi yang ibnu ya, musta. Kenapa tidak boleh dibaca musta? Kan gitu kan? Kenapa harus mus? Sebab dia punya sifat sofir. Kemudian dia punya sifat rokhwa. Jadi s-nya harus mengalir. Nah, gitu dia ya. Atau huruf shin, minasya. Kenapa harus dibaca seperti itu? Karena dia punya sifat tapashi namanya. Jadi yang dimaksud makhir itu tidak ada hubungannya dengan suara. Artinya siapapun bisa bacaannya makhir. Mau suaranya bagus dan jelek itu kan relatif, betul nggak ya? Yang jelas kalau suara itu dilatih, dia punya karakteristik tersendiri. Jadi semua orang itu punya kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran dengan makhir. Baik suaranya kece orang cempreng lah atau apalah. Tapi yang paling penting itu makhrajnya betul, sifatnya betul, panjang pendeknya betul. Yang 2 harokat, ya 2 harokat dibaca, jangan panjang mana. Kalau yang sampai 5 harokat, sampai 5 harokat. Kalau yang 6 harokat, 6 harokat. Inilah yang termasuk dalam kategori orang yang makhir membaca Al-Quran. Nya dapat saruko paling tinggi. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah terlambat. Istilah terlambat itu tidak ada. Ya, kapanpun bisa. Sehingga murid-murid kami itu memang banyak yang berumur ya, di Siko banyak itu berumur, tidak apa-apa ya, daripada tidak sama sekali. Kemudian orang yang terbata-bata membaca Al-Quran nyo dapat 2 pahala ya. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran nyo dapat 2 pahala. Kenapa nyo dapat 2 pahala? Sebab nyo mau datang ke tempat mengaji, itulah dapat pahala itu. Dan kedua, walaupun bacaannya salah tapi dia mau membaca Al-Quran, tapi dengan niat tidak boleh betah dengan kesalahan. Ada usaha untuk memperbaiki. Usaha memperbaiki itu apa? Tiba kasih kau kan itu usaha. Sebenarnya kan kalau dituruti hati kan pengennya di rumah ini, betul tak? Ya. Tapi karena kita ada ingin untuk berubah, kita datang ke sini itu sudah mendapat pahala, 2 pahala. Itu mana? Makanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Intinya apa? Intinya mau belajar. Mau belajar, kemudian memang kita harus kebal ya. Ini tentu tidak perlulah kami ajari. Ayah seperti bunda ini kan lebih apalah, lebih fahamlah masalah itu. Niat kita cuma satu saja, terserahlah ustadznya itu tabah ke ustadz dan paling parah itu bisa belajar Al-Quran itu kan parahnya. Mau ustadznya apa kareh suaranya, mau apa terserahlah, pokoknya awakku harus bisa belajar Al-Quran itu. Bisa ngambil ilmu. Tidak ada murid kami, ayah benda sekalian ya, tidak ada murid kami yang usianya 50 tahun ke atas nyo belajar tidak berubah, tidak ada. Demi Allah tidak ada. Sadonyo murid kami itu kalau nyo mau belajar pasti berubah. Pasti itu. Berubahnya tergantung orangnya. Nyo kalau nyo semangat capek berubahnya. Tapi kalau nyo tidak semangat juga tetap ada perubahan. Tapi rata-rata tuh kalau orang lama ngaji itu semangat. Gitu ya. Jadi memang kami sarankan ayah nanti kalau bisa belajar itu. Belajar apa? Ibnu berapa lama ngaji? Ngaji siko berapa lama kira-kira? Nunggu ya. Nunggu kuliah. Ya. Kalau ibu gimana? Ibu berapa lama? Ya, bisa. Kalau bisa memang dia ada ulama menyarankan ya. Ada salah satu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa kelebihan orang menuntut ilmu itu ibu? Apa kira-kira kelebihan orang yang menuntut ilmu? Doakan malaikat. Dan kedua apa? Sehingga ulama itu menyarankan umur berapapun tetap belajar Al-Quran. Paling tidak menghafal. Kalau itu kan tidak akan selesai itu. Walaupun kita sudah hafal itu kan harus diulang lagi. Apa? Sebab orang yang menuntut ilmu kok kecek Rasulullah ikhraju kulli harfin min makhraj. Man kharaja fi talabul hilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar dari rumahnya niat untuk belajar Al-Quran, niat untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah. Dia orang yang fi sabilillah.
Apalagi sudah diniatkan, ya Allah, umur awak kau akan, kita kan tahulah ya kan. Saya sudah wakafkan saya ini sebagai penuntut ilmu. Artinya kita sudah niatkan minimal 2 kali seminggu belajar Al-Quran. Insya Allah dalam prosesnya, karena kita sudah tanam niat, kita termasuk orang-orang yang fi sabilillah. Apa pahala untuk orang fi sabilillah? Masuk syurga tanpa hisab. Itu orang yang menuntut ilmu. Tidak ada lah ibu sekalian. Harus dipasang niat mulai dari sekarang. Niatkan mulai dari sekarang minimal 2 kali seminggu memang harus belajar Al-Quran. Tidak ada lah, jangan tinggi-tinggi mana lah. Tidak ada. Ya, kalau bisa seperti itu, terserahlah. Mau sama Ustaz Ahmad boleh, tidak ada masalah. Kalau ada sampai dia apa boleh. Yang penting niatnya memang minimal 2 kali seminggu diniatkan untuk menuntut ilmu. Karena awak dicatat sebagai orang yang fi sabilillah. Masuk syurga tanpa hisab. Sekarang tinggal kita lagi menata niat. Hadisnya lah jalan itu. Hadisnya sahih. Ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat menuntut ilmu wa huwa fi sabilillah. Dia termasuk orang yang fi sabi. Tinggal menata niat lagi. Kalau niat kita tulus, kita termasuk. Tapi kalau niat kita rusak, ini yang perlu ditata, perlu diperbaiki insyaallah. Sehingga kami ini orang yang senang kalau ada murid baru itu senang. Ya, kami juga ini benar-benar terserah. Kalau mau Al-Quran boleh, apa saja materinya. Yang penting semangat belajarnya. Kalau kami ditanya, ya memang harus dari talaki. Ya. Kalau belajar dari itu, diperbaiki dari awal. Contoh, kalau huruf salah diperbaiki. Jadi tidak terlalu terbebani. Kalau ikut kan baca cek itu, baca satu ayat ajaib lah banyak salah kan. Baca Ustaz memperbaiki itu. Bab panjang pendeknya salah. Sebab panjang pendek itu satu bab kan. Bab makharijul huruf salah. Makharijul itu satu bab itu. Ada bab makharijul huruf. Tapi tidak ada. Yang penting mau belajar itu yang paling parah itu. Bisa ndak bisa, ada ndak dapat itu yang penting mau belajar itu. Baik insyaallah. Waktu kita tinggal sedikit, bolehlah kita diskusi ini. Jadi ayah datang terus ayah. Jangan libur-libur lagi. Kita ngaji hari apa? Ya, minimal tidak melakukan kesalahan jeli. Minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan la jali. Mungkin bisa online. Ya, kalau tidak bisa tatap muka, boleh. Kalau mau ke Lubuk Buaya lebih bagus. Online aja waktu kuliah tuh. Tinggi. Ya, baguslah. Kalau ini kan istilahnya polis-polis dikit lagi. Bisa online. Cuma hukum-hukumnya dia belum tahu. Saat mau tanya itu. Seperti mad itu udah tahu enggak? Mad itu mad tabi'i, mad udah hafal semua. Contoh bismillah itu mad apa? La-nya itu mad apa? Apa namanya? Mad apa namanya? Mad tabi'i. Oke. Nah, seperti itu, contoh seperti itu. Seperti di ujung-ujung tadi mad apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Mad apa namanya? Mad arid lis sukun. Berapa panjangnya? 24 6. Bagus. Seperti Al-Baqarah alif la itu mad apa namanya? Bukan. Yang Al-Baqarah ayat pertama. Alif la Ya, memang kurang tahu deh itu. Memang itu jarang gitu. Jadi maksudnya harus seperti panjangnya berapa? Wajib 6 harakat. Nama ya itu seperti itu ya, yang seperti yang Ustaz maksud. Kalau yang lain-lain itu insyaallah. Atau sifatul huruf. Sudah pernah belajar sifatul huruf? Sekilas kan? Belum dalam. Contoh seperti Ustaz tanya aja sajalah dulu ya. Seperti huruf si. Huruf si itu kenapa harus dibaca si? Kenapa tidak si? Kenapa salah? Apa beda si dan si? Lebih berat. Nah, itu namanya isti'la. Artinya kalau anak muda materi seperti itu bisa mereka cerna itu. Kalau masih muda, mahasiswa. Kalau ibu-ibu itu enggak, jarang kami menyampaikan materi seperti itu. Ya, karena ibu-ibu ini ayah-ayah yang penting dia bisa saja ngaji itu udah alhamdulillah. Tapi kalau yang muda-muda dia memiliki potensi untuk bisa menguasai itu.
Seperti sifatul huruf, makharijul huruf, panjang pendek dan segala macam. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi, masih banyak materi yang harus diperbaiki. Baik, nah itu ya ayah bunda sekalian ya. Boleh ada pertanyaan, kita diskusilah menjelang ini, menjelang kita tutup.